Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan dan dipenuhi sukacita. Amin ya. Tema kita pagi hari ini adalah hidup berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7, firman Tuhan berkata, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita jangan menjadi orang Kristen yang memulai kehidupan rohani dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tetapi sedikit demi sedikit iman kita mulai goyah. Karena apa? Karena mungkin pengajaran yang lain, pengajaran sesat. Ataupun kita mulai sedikit demi sedikit iman kita goyah karena tekanan hidup, atau karena kelelahan rohani, atau karena banyaknya masalah dan sebagainya, saudaraku. Rasul Paulus, saudaraku, dalam ayat ini memberi nasihat kepada jemaat di Kolose agar setelah mereka menerima Kristus, mereka harus hidup terus menerus di dalam Dia, dekat kepada Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Karena iman Kristen bukan sekedar, saudaraku, titik awal. Kemudian sudah terima Yesus, sudah diselamatkan, oh sudah gitu ya. Tidak, saudaraku, melainkan kita harus berjalan hidup di dunia ini ya, yang terus menerus bertumbuh dan menghasilkan buah karena terhubung dengan Kristus, karena hidup bersama dengan Kristus. Nah, saudaraku, dari Kolose 2 ayat 6 dan ayat 7, saya ingin membagikan 3 kebenaran dengan tema hidup berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Bagaimana kita bisa hidup berakar dan bertumbuh bahkan berbuah untuk Kristus? Kebenaran yang pertama, saudaraku, karena kita telah menerima Kristus sebagai Tuhan ya. Inilah kebenaran yang pertama atau langkah yang pertama, saudaraku. Bagaimana kita bisa berakar dan bertumbuh? Kita harus percaya menerima Kristus sebagai Tuhan. Kolose 2 ayat 6a berkata, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita." Nah, saudaraku, kata menerima di sini menunjukkan kepada tindakan iman yang penuh kesadaran, yang membuka hati, membuka jiwa, menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, atau menerima Kristus Yesus sebagai penguasa hidup kita dan juru selamat kita. Inilah dasar, saudaraku, atau pondasi keselamatan dalam kehidupan bagi orang percaya yang sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan artinya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus dan mengakui otoritas Kristus atas seluruh hidup kita, baik pikiran kita, baik kehendak kita, dan seluruh tindakan-tindakan kita dalam kehidupan kita. Itulah, saudaraku, artinya kita menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan Yesus. Kebenaran yang kedua, saudaraku, hidup berakar dan bertumbuh dalam Kristus, kita harus hidup di dalam Kristus Tuhan kita ya, setiap hari. Kolose 2 ayat 6b berkata, "Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia." Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudaraku, ayat ini menegaskan bahwa iman Kristen bukan hanya peristiwa sesaat. Percaya saja ya sudah begitu ya. Sudah diselamatkan sudah, tidak, saudaraku. Tetapi iman Kristen adalah gaya hidup. Gaya hidup yang terus, saudaraku, meneladani Kristus. Hidup tetap di dalam Kristus artinya apa?
hidup bergantung sepenuhnya kepada Kristus, punya hubungan saudaraku dengan Kristus. Hidup yang berjalan saudaraku menurut kehendak Kristus. Hidup yang memelihara relasi hubungan yang tetap intim dengan Kristus. Dalam firman Tuhan, dalam doa, dalam penyembahan. Kristus Yesus Tuhan kita bukan hanya pintu untuk kita masuk dan diselamatkan. Sudah stop, bukan. Tetapi saudaraku juga adalah jalan kehidupan kita sehari-hari. Bagi kita orang-orang percaya, supaya kita hidup berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga saudaraku, hidup berakar dan bertumbuh dalam Kristus adalah hidup yang berakar, dibangun, bertumbuh dalam iman kepada Kristus dan hidup yang melimpah dengan ucapan syukur, melimpah dengan ucapan syukur. Kolose 2 saudaraku ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Haleluya, saudaraku ya. Kalau kita bersyukur kita bisa mengatakan seperti itu. Nah saudaraku, gambaran akar adalah menunjukkan stabilitas dan sumber kehidupan ya. Jadi akar saudaraku yang kuat ya, seperti akar pohon itu menyerap nutrisi dan menahan pohon itu untuk tetap kuat saat menghadapi badai ya. Tidak seperti sekarang banyak pohon yang tumbang sehingga ada badai, ya sudah terjadi bencana alam. Jadi orang percaya yang berakar dalam Kristus hidupnya tidak mudah goyah. Oleh apa? Ajaran sesat, oleh masalah, oleh pengaruh orang yang jahat ya. Apapun yang datang, karena kita memiliki akar kedalaman rohani, berakar yang kuat dalam Kristus. Ya, akar rohani saudaraku yang kuat dibentuk melalui apa? Kebenaran firman Tuhan. Ini penting. Melalui ibadah, melalui pelayanan, melalui doa, melalui persekutuan dengan saudara seiman. Kita masuk dalam sekolah minggu, pemahaman Alkitab, sehingga kita menjadi kuat dan kita bisa juga nanti bersaksi. Jadi saat kita bersaksi kepada orang lain, kepada orang yang belum percaya, itu menguatkan iman saudaraku, karena ada tantangan saat kita bersaksi ya. Jadi dalam ayat ini pun Tuhan Yesus berkata, orang percaya harus dibangun di atas Kristus supaya bertambah teguh dalam iman. Selain berakar harus dibangun. Nah, Kristus saudaraku adalah dasar bangunan iman kita. Pertumbuhan iman kita ya bersifat progresif. Melalui apa? Melalui pengajaran firman Tuhan yang benar. Iman yang bertumbuh saudaraku nanti akan menghasilkan kedewasaan rohani, keteguhan rohani saudaraku. Untuk apa? Untuk siap menghadapi tantangan hidup apapun, masalah apapun saudaraku. Dan akhirnya saudaraku, hati kita akan melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Nah, ucapan syukur adalah saudaraku buah alami yang muncul dari iman yang sehat. Karena orang yang hidup dalam Kristus tidak mudah bersungut-sungut. Tidak mudah saudaraku mutung, marah, bersungut-sungut. Karena dapat terlihat saudaraku ya. Orang yang bersyukur itu bisa terlihat. Dia merasakan anugerah Tuhan Yesus yang penuh kasih dalam segala keadaan. Sehingga bawaannya dia bersyukur. Nah, kita saudaraku harus tahu bahwa mengucap syukur itu bukan hasil dari keadaan yang selalu baik ya, selalu lancar, selalu berhasil, bukan. Tetapi kita dapat mengucap syukur senantiasa adalah hasil dari hubungan yang benar, hubungan yang intim, hubungan yang dekat, hubungan yang erat dengan Kristus yang adalah sumber berkat, sukacita, kebahagiaan, keselamatan, damai sejahtera, dan segala sumber saudaraku berkat ada dalam Kristus. Itulah yang membuat kita bersyukur. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran dari Kolose 2 ayat 6 dan 7 yang dapat kita pelajari saudaraku dengan tema hidup berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Yang pertama, karena kita telah menerima Kristus dengan iman kita sebagai Tuhan. Dan yang kedua, hidup berakar dan bertumbuh dalam Kristus, kita harus hidup dalam Kristus setiap hari, tetap setiap hari. Dan yang ketiga, hidup berakar dan bertumbuh dalam Kristus adalah hidup yang apa? Yang berakar,
dibangun, bertumbuh dalam iman kepada Kristus, terus bertumbuh dan hidup yang melimpah dengan ucapan syukur. Haleluya. Kolose 2 ayat 6 dan 7 saya bacakan lagi. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Oh Tuhan, kami mau sungguh-sungguh di dalam Engkau. Kami yang sudah percaya mau bertumbuh terus di dalam Kau setiap hari. Kami erat terhubung dengan Engkau, sehingga kami berakar, bertumbuh, berbuah, dan hidup kami dipenuhi ucapan syukur. Berkati Tuhan saudara-saudariku, Bapak Ibu yang melihat, mendengarkan tayangan Morning Spirit ini, supaya dikuatkan saat mereka menghadapi masalah apapun, karena Engkau adalah sumber pertolongan, sumber berkat. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya, dan tetap semangat, berakar, bertumbuh di dalam Tuhan Yesus setiap hari, dan kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Amin. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.